Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak ibu? Alhamdulillah luar biasa. Harus baik. Allahu Akbar. Iya, tepuk semangat. Semangat pagi. Terima kasih saya ucapkan. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan membahas peraturan kelas. Nah, nanti ibu akan memberikan post-it kepada kalian yang nantinya akan kalian isi dan akan kita membuat menjadi satu keyakinan kelas yang harus kita patuhi di mana anak-anak ibu? Ya, di sekolah dan di dalam kelas kita ini. Nah, anak ibu, sekarang tulis di post-itnya untuk peraturan kelas. Nah, anak-anak ibu, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah selesai, maka silahkan tempelkan ke dindingnya.
Iya, semua sudah menempelkan peraturan kelas. Ya anak ibu, sekarang ibu mau baca. Akan ibu bacakan peraturan kelas. Ini ada dari teman kamu, siapa namanya nih ya? Si Rapi. Tidak boleh mengejek nama orang tuanya. Ya apa anak? Iya, tidak boleh. Baru ada lagi yang kedua, tidak boleh membentak guru. Tidak boleh membentak guru. Boleh apa anak? Tidak boleh. Baru dari si Lutfia, dilarang buang sampah sembarangan. Ya, ini sangat bagus ya nak. Dilarang membuang sampah sembarangan. Boleh nggak buang sampah sembarangan? Tidak boleh. Kita harus jaga kebersihan. Nah, Anissa, dilarang membuli teman yang berbeda agama. Iya, bagus sekali Anissa. Boleh nggak nak? Iya, tidak boleh. Tidak boleh membeda-bedakan teman yang lain yang beda agama. Tidak boleh dibeda-bedakan. Semua kita di sini sama. Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu jua. Ya. Nah, dari Sirido, tidak boleh melawan guru. Iya, ini tadi udah sama dengan si Rika. Nah, Rizka Anasta, tidak boleh ribut saat guru menerangkan. Iya, bagus sekali. Tidak boleh ribut saat guru menerangkan. Nah, kalau guru menerangkan itu harus diperhatikan, didengarkan. Nah, kemudian si Padil, tidak boleh merokok sapu sembarangan. Menaruh sapu sembarangan, tidak boleh menaruh sapu sembarangan. Iya, tidak boleh menaruh sapu sembarangan ya nak ya. Nah, kalau selesai menyapu, disusunlah yang rapi. Supaya tidak berserakan. Iya. Nah, yang terakhir dari si siapa lagi ya? Ini dari si Anggun, tidak boleh makan-makan sewaktu jam pelajaran. Iya, boleh nggak makan-makan sewaktu jam pelajaran? Iya, tidak boleh. Jadi kalau guru menerangkan kau makan-makan itu tidak boleh, nak. Ya. Nah, nanti ada waktunya kau untuk makan-makan, ya. Setelah jam istirahat, ya baru boleh makan-makan, ya. Iya. Nah, ini adalah tidak terlambat ke sekolah. Baru tidak apa tadi ya? Tidak boleh membuli teman. Nah, tadi tidak terlambat ke sekolah itu sekarang setelah kita buat peraturan kelas tadi dan kini kita akan membuat menjadi satu keyakinan kelas. Yang pertama itu disiplin, yaitu apa yang pertama nak? Disiplin. Iya, apa disiplin? Hadir tepat waktu. Nah, yang kedua apa? Berdoa. Iya, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, kemudian keyakinan kelas yang ketiga apa nak? Jagalah
Iya, jagalah kebersihan kelas. Kemudian apa tadi ada di sini? Membantu. Apa nak? Membantu kapanpun kita bisa. Membantu kita bisa. bersikap baik dan jujur. Ayo, apa lagi yang keenam? Ayo yang keenam. Iya, biasakan mengucapkan kata maaf. Membiasakan ucapkan kata maaf. Apalagi nak? Makasih. Tolong dan iya, terima kasih. Kemudian apa lagi? Melaksanakan tugas dengan iya, melaksanakan iya, melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Jadi dari peraturan kelas tadi kita bisa membuat keyakinan ke kelas. Yang pertama apa nak? Yang kedua? Jagalah kebersihan. Membantu Bersikap baik dan jujur. membiasakan Ucapkan kata maaf, tolong dan terima kasih. Melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. iya. Yang pertama tadi katanya hadir tepat waktu. Berarti hadir tepat waktu itu tidak datang dengan terlambat. Nah, biasanya kalau kita masuk jam 7.15 kita sudah mulai senam, maka kamu datang sebelum 7.15 kalian harus sudah di sekolah. Iya. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ayo biasakan kita berdoa supaya mendapatkan berkah dan rahmat dari Tuhan yang Maha Iya, Allah Subhanahu wa taala ya. Jagalah kebersihan kelas. Ayo, menjaga kebersihan kelas. Nah, tidak membuang sampah sembarangan, tidak meletakkan sapu sembarangan. Ya. Nah, kemudian membantu kapanpun kita bisa. Ayo, membantu kapanpun kita bisa. Nah, contohnya kalau ada temanmu yang perlu bantuan, dibantulah. Nah, misalnya dia tidak punya pensil, maka pinjamkanlah pensilmu yang ada dua, pinjamkanlah satu dengan temanmu. Nah, itu juga sudah termasuk membantu temanmu. Bersikap baik dan jujur. Nah, ini yang perlu kalian tanamkan. Bersikap baik dan jujur ya nak ya. Nah, tidak berbohong, tidak menyakiti teman, tidak mencuri, apalagi? Iya,
tidak membuli teman, bagus sekali. Membiasakan apa ini? Membiasakan ucapkan kata maaf, tolong dan terima kasih. Ya, biasakan ucapkan kata maaf kalau kita berbuat salah kepada orang lain. Nah, juga kepada guru ataupun yang lebih tua ataupun kepada temanmu. Kalau mau minta sesuatu bilang tolonglah Bu, tolonglah Pak. Enak ya? Jadi biasakan ucapkan kata tolong. Kemudian terima kasih, ucapkan kata terima kasih. Iya, apabila diberi sesuatu kita harus mengucapkan terima kasih. Iya, harus dibiasakan itu setiap hari. Melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Iya. Nah, setelah kita dapat keyakinan kelas, maka laksanakanlah tugas ini dengan sungguh-sungguh yang sudah sesuai dengan kita sepakat. Iya. Ya, nah setelah kita sepakati keyakinan kelas ini bersama-sama, nah maka Ibu minta anak Ibu dari sini untuk menandatangani di kertas ini. Nah, demikianlah hasil keyakinan kelas kita ini yang sudah kita sepakati dan sudah kita tanda tangani bersama. Nah, mudah-mudahan ini nantinya bisa kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, demikianlah Ibu ucapkan terima kasih kepada anak Ibu. Nah, tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa besok kembali lagi ke sekolah. Benar ya? Ayo. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Ya. Masih semangat hari ini ibu-ibu? Masih. Tepuk semangat dulu Bu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, perkenalkan nama saya Mustaria, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Bilah Barat. Dari SD Negeri 12 Bilah Barat. Di sini saya akan memaparkan tentang modul 1.4 yang berjudul Budaya Positif. Sebelum saya paparkan, saya punya pertanyaan pemantik. Sebelum saya paparkan, di sini ibu-ibu saya punya pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Ibu-ibu, sebelum saya mulai memaparkan pernyataan pemantik, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah kira-kira ibu-ibu setuju? Dua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah ibu setuju? Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah ibu setuju?
Baik ibu-ibu, selanjutnya saya akan memaparkan topik dalam eksplorasi konsep. Modul 2.1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Modul 2.2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Modul 2.3, keyakinan kelas. Modul 2.4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Modul 2.5, restitusi 5 posisi kontrol. Modul 2.6, restitusi segitiga restitusi. Eksplorasi konsep. Pembelajaran modul 2.1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang mana perubahan paradigma, kegiatan kepal tangan. Ya, ini game ya ibu-ibu, perubahan paradigma, kegiatan kepal tangan. Di sini saya minta ibu-ibu untuk berdiri. Ayo ibu-ibu silakan berdiri. Iya, agak ngantuk ya ibu-ibu. Ibu-ibu tentukan kelompoknya, siapa yang A dan siapa yang B. Sudah ibu-ibu? Ayo, siapa yang A dan siapa yang B? Iya. Nah, tidak A dan ibu Yanti B ya. Iya. Nah, tugas yang B, menggenggam tangan sekuat-kuatnya. Ya. Nah, tugas yang A, membuka genggaman tangan si B. Ya, udah jelas ibu-ibu? Ya. Ayo, bisa kita mulai? Ayo, coba lakukan dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya. Ayo, pertahankan si B. Ayo. Ayo buka. Iya, buka. Iya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, apa yang terjadi ibu-ibu? Ada yang berhasil membuka tangannya? Iya. Siapa itu? Siapa yang berhasil membuka tangannya? Oh, Ibu Elda dan Ibu kelas 4, Ibu Fidaya. Tepuk tangan untuk ibu, kedua ibu. Iya. Ya, sudah pres ibu-ibu? Iya. Nah, perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi kontrol ya. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita sendiri, Bu. Iya, jadi yang memiliki kontrol itu adalah kita sendiri. Iya. Stimulus respon. Ada 2 kontrol. Yang pertama stimulus kontrol dan teori kontrol. Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah,
mengontrol orang lain, tetapi teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang ataupun kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Ya. Ibu-ibu, berikut disiplin positif. Lihat skemanya ya ibu-ibu. Ya, Bu. Ya, teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplinnya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi. Yang pertama untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah, yang ketiga menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri ada nilai-nilainya, nilai kebijakan universal, yaitu keyakinan kelas. Nah, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, itu segitiga restitusi. Yang pertama menstabilitaskan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa terima kasih, kesenangan dan kebebasan. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku ataupun perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan
global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, sekarang eksplorasi konsep pembelajaran modul 2.2, teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini tergolong motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ataupun institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, itu juga termasuk motivasi internal dalam tujuan disiplin positif. Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itulah teori dari Ki Hajar Dewantara. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Nah, yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, eksplorasi konsep pembelajaran 3 keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan beroda 2? Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Dan mengapa juga kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada mengikuti pelatihan-pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Iya, budaya positif. Budaya positif itu terdiri dari lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Nah, kesepakatan kelas, kami sebagai guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami juga murid yang peduli dengan teman-teman. Pendalaman keyakinan kelas. Ini lihat tabelnya ya Ibu-ibu. Hormat. Terdengar itu adalah satu orang yang berbicara. Yuk saya bantu kita bisa selesaikan ini bersama. Terima tolong ya permisikan. Ya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Anda
lihat tabelnya ya Ibu. Nah, yang pertama hormat. Kalau dia terdengar, contoh kalimatnya gini, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa menyelesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Nah, itu tadi kalimat terdengar. Nah, kalau dia terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan sesama, senantiasa berbuat baik ataupun berbagi. Kalau berperilaku dia tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, ruang bekerja, ataupun postur tubuh yang tenang. Nah, kalau hormat itu tampaknya seperti ini, datang tepat waktu. Kalau dia tidak tampak, berarti sering hadir terlambat. Nah, menyapa teman dan guru seperti hari biasanya. Kalau tidak tampak dia berarti tak acuh kepada teman dan gurunya. Nah, baru mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Nah, kalau dia tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkannya sembarangan. Nah, kalau bekerja itu tampaknya seperti tekun bekerja dan menyimak guru, kemudian menyerahkan tugas tepat waktu. Nah, kalau dia tidak tampak seperti itu, berarti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Kemudian tugas tidak diberikannya. Ya, peraturan dan keyakinan kelas. Kalau yang pertama itu peraturan. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau dia di keyakinan kelas, dia harus bertanggung jawab. Nah, dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas, dia menghormati orang lain. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati orang lain dan berkomitmen. Kalau keyakinan kelasnya, dilarang melakukan kekerasan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. 5 posisi kontrol. Di sini saya akan bercerita tentang penghukum, membuat orang merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, saya akan bercerita tentang masalah yang pernah saya hadapi. Masalah itu saya menerapkan posisi kontrol saya sebagai teman. Nah, sewaktu saya mengajar, ada anak murid saya yang tidak memakai seragam sekolah. Tanya, kenapa tidak memakai seragam sekolah, nak? Nah, kemudian dia mengatakan kalau dia menjenguk neneknya yang sedang sakit di rumah sakit. Jadi sehingga baju sekolahnya tadi tinggal di rumah dan tidak dipakai ke sekolah. Saya mengatakan bahwa itu tidak baik. Nah, lalu saya mengatakan kalau datang ke sekolah itu gunakanlah seragam sekolah dan patuhi peraturan sebagaimana yang telah kita terapkan di sekolah. Nah, kemudian anak tersebut mengatakan dan meminta maaf kepada guru. Nah, kalau dia tidak akan mengulangi perbuatannya seperti itu, tidak mengulangi perbuatannya yang salah. Nah, kemudian saya mengatakan minta tolonglah nak, besok pakailah seragam sekolah sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Pernyataan siapa yang mengatakan? Saya
adalah penghukum. Ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Apakah kamu mau menempatkan stiker bintang hari ini? Nah, siapa yang mengatakannya? Itu adalah pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dan itu yang menyatakannya adalah manajer. Dan kamu selalu yang paling terakhir. Itu yang mengatakannya adalah penghukum. Bergerak antara peraturan pemantau, konsekuensi ataupun hadiah, nilai-nilai manajer memperbaikinya. Kalau kamu tidak, saya akan diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Memperbaikinya, kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Eksplorasi konsep pembelajaran 6, segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama validasi kebutuhan. Kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, untuk menstabilkan identitas, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada. Bapak dan Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kemudian validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Bagi kamu, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi? Nah, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas ataupun sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ibu-ibu, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Iya. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Iya, Bu. Ya. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Iya. Apa yang kamu lakukan saat ini? Sudah sesuai? Sesuai, Bu. Nah, kapan kamu siap untuk memulai? Mulai dari sekarang. Iya, peraturannya apa? Banyak, Bu. Ya, seperti apa? Kamu punya masalah? Saya bisa bantu? Tahu, Ibu bisa tidak membantu saya. Iya. Tidak tahu ya, Ibu bisa membantu atau tidak. Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Berdoa saya juga, Bu. Iya, dengan cara berdoa dan lebih dekat. Iya. Iya, yang terakhir refleksi. Ibu Inor ya. Hal baru apa saja yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan?
segitiga restitusi sama posisi kontrol guru. Iya, benar sekali Ibu Inul, segitiga restitusi dan posisi kontrol guru. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Gembira. Ya, ayo Ibu kelas 4. Agak berdebar-debar Bu kalau ditanya. Kalau ditanya takut Bu, nggak bisa jawab. Ya, kenapa seperti itu ya Ibu? Iya, banyak sekali materinya Ibu-Ibu. Nah, peran abang seperti apa yang telah mengikuti modul ini? Ibu, abang yang kita untuk modul ini bisa lebih mengubah cara kita untuk mendidik anak ya, untuk dapat lebih. Iya, jadi ibu kepala peran kamu apa yang bisa ibu untuk modul ini? Ya, terima kasih Bu Rosalia sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab pertanyaan di nomor 3. Peran Among yang sudah saya lakukan ya Bu selama mengikuti modul ini, ya mendengarkan Ibu memaparkan presentasi, dan saya juga mendapatkan tambahan ilmu seperti 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa saya terapkan di pekerjaan saya sehari-hari. Terima kasih kepada Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan menjadi amanah untuk kita semua. Nah, Ibu-Ibu, sampai di sinilah hasil paparan saya. Sampai di sini, adakah yang mau dipertanyakan? Ayo, adakah yang mau dipertanyakan dari hasil paparan saya tadi? Oh, Ibu kelas 4. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, dari paparan Ibu yang tadi saya ingin bertanya Bu. Ini tentang anak didik saya di kelas. Beberapa hari yang lalu saya mengasih tugas kepada anak saya di kelas. Namun masih ada terdapat beberapa anak Bu yang kesulitan dan bahkan tidak mau untuk melaksanakan tugas itu, terutama PR ya Bu. Setiap PR yang saya kasih, setiap hari dia tidak pernah kerjakan. Jadi bagaimana Bu solusinya agar anak tadi bisa atau mau mengerjakan PR-nya? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Ibu kelas 4. Yang pertama saya lakukan memanggil anak tersebut dan menanya kepada anak tersebut kenapa tidak mengerjakan tugasnya. Nah, kemudian saya menasehatinya dan menanyainya kan kenapa tidak dikerjakan, dan memintanya untuk memperbaiki cara belajarnya dan sikapnya. Kemudian di samping itu saya juga berkolaborasi dengan orang tua si anak tadi kan Bu, supaya memberitahukannya supaya dia juga bisa menasehati anaknya, ya, dan membimbing anaknya. Jadi kerjasama lah antara guru dan orang tua. Iya, itu aja Ibu. Udah. Demikianlah hasil paparan saya tadi.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan saya ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.